Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtihal Alfiah dengan digit yang mengakhir 043. Ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan komputer dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, jadi Cisco Packet Tracer membantu memvisualisasikan dan menguji jaringan secara virtual dengan mempelajari dasar-dasar perangkat dan konfigurasi jaringan dengan mudah dan praktis. Jadi apa itu Cisco Packet Tracer? Yaitu simulasi jaringan alat dari Cisco untuk belajar dan eksperimen jaringan tanpa perangkat fisik, jadi semacam virtual aplikasi simulasi untuk simulasi jaringan sehingga dapat dipraktekkan secara langsung. Protokol lengkap mulai dari banyak protokol dan teknologi jaringan populer, gratis, tersedia bagi siswa dan pengajar di Cisco cuma-cuma, bisa registrasi dan login sebagai Cisco Network Academy. Kemudian pembelajaran interaktif untuk latihan dan simulasi konfigurasi jaringan secara langsung. Kemudian konfigurasi dasar perangkat. Ada beberapa konfigurasi dasar seperti mengatur alamat IP, pemberian IP pada PC, router menggunakan CLI. Kemudian ada konfigurasi hostname, menggunakan setname perangkat supaya mudah dikenali di jaringan. Kemudian ada beberapa perintah kunci dasar seperti enable, konfigurasi terminal, interface, IP address, dan shutdown. Ya, kemudian ada konfigurasi routing statis. Routing statis dilakukan secara manual mengarahkan trafik atau jaringan antar jaringan dengan IP router. Contoh perintahnya IP route, misal ini menggunakan IP address 192.168.2.0, kemudian 192.168.1.2. Manfaatnya memberi kontrol tepat arah aliran data di jaringan kecil. Jadi, untuk jaringan kecil bisa menggunakan routing statis. Kemudian ada konfigurasi DHCP server. DHCP server itu memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat terhubung. Misal kita sudah mengkonfigurasi alamat IP-nya, jadi otomatis jika menggunakan DHCP server, perangkat-perangkat akan secara otomatis diberikan IP dari konfigurasi tersebut. Contoh perintahnya adalah seperti berikut ini: IP DHCP full LAN network 192.168.1.0, kemudian default router 192.168.1.1. Ya, kemudian ada verifikasi konektivitas. Untuk memverifikasi apakah konektivitas yang sudah di routing atau dikonfigurasi
kita bisa menggunakan uji ping atau testing, uji koneksi antar perangkat dengan perintah ping, kemudian periksa routing, tabel routing untuk memastikan jalur data benar, kemudian analisis lalu lintas. Di Cisco itu ada fitur simulasi untuk memantau penggunaan jaringan, jadi bisa memantau alur jaringan lalu lintas yang sudah dikonfigurasi. Ya, jadi kesimpulannya, Cisco adalah aplikasi alat belajar yang efektif untuk memudahkan pemahaman konfigurasi jaringan dasar sebelum terjun ke dunia lapangan. Kemudian untuk dasar-dasar jaringan ada pengaturan IP, routing, dan DHCP. Itu paling penting, harus dipahami dengan baik. Kemudian pastikan konektivitas yang sudah diatur agar semua perangkat saling terhubung. Ya. Oke, di sini ada sebuah proyek, yaitu sebuah perusahaan teknologi bernama AGC Tech sedang berkembang dan membangun infrastruktur jaringan yang efisien dan terjangkau. Manajemen ingin memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat dikembangkan di masa depan. Anda sebagai seorang administrator jaringan ditugaskan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan jaringan perusahaan ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada spesifikasi perusahaan. Nama perusahaannya ada AGC Tech. Ada 2 lokasi atau 2 lantai. Karyawannya 25 orang. Berarti ada 25 PC totalnya. Divisi dan kebutuhan di lantai 1 administrasi dan keuangan ada 10 PC atau 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Kemudian lantai 2 ada IT dan pengembangan software dengan 15 komputer, 1 server internal, dan 1 printer. Koneksi internet 1 USB dengan bandwidth 100 Mbps. Keamanan dibutuhkan segmentasi jaringan antara administrasi dan pengembangan VLAN. Ya, ini adalah tugas. Anda diminta untuk membuat desain jaringan dan simulasi konfigurasi Cisco Packet Tracer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisis kebutuhan jaringan, yaitu tentukan topologi jaringan yang paling sesuai untuk perusahaan ini. Kemudian identifikasi kebutuhan perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan lain-lain. Perancangan jaringan, buat desain jaringan dan Cisco Packet Tracer. Kemudian konfigurasi IP, address, dan subnetting sesuai kebutuhan. Kemudian buat VLAN untuk memisahkan jaringan administrasi dan IT. Jadi ini tabel untuk IP-nya.
divisi administrasi dengan VLAN 20 dengan IP 192.168.4.0/24. Kemudian di divisi IP ada VLAN 30 dengan IP 10.10.43.0/24. Implementasi dan pengujian. Pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi. Kemudian uji konfigurasi VLAN dan pastikan segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Uji konektivitas ke server dan printer. Oke, untuk menghemat waktu kita sambungkan antar device menggunakan auto connection. ISP ke router ke switch lantai 1, router ke switch lantai 2, kemudian switch lantai 1 ke masing-masing PC dari PC 1 sampai PC 10. Kemudian baru ke printer 2, kemudian yang terakhir ke server administrasi. Kemudian di switch 2 juga sama, sambungkan PC-PC-nya terlebih dahulu agar dapat memudahkan nanti saat konfigurasi. Kemudian printer 3 dan yang terakhir server IT. Dan kita config routernya, kita on serialnya. Oh salah, bentar. Kita delete dulu sebentar, mohon maaf ada kesalahan. Kita pindahkan agar lebih enak. Lantai 1 di bawah, lantai 2 di atas. Jadi agar memudahkan dalam visualisasi, lantai 1 di bawah lantai 2. Kemudian kita ke config CLI routernya, kita interface Ethernet 0/0.2 10. Kemudian kita enkapsulasi dengan enkapsulasi .iq20 IP address. Kemudian masuk ke interface Ethernet 30, enkapsulasi lagi dengan IP 10.10. Kemudian exit. Lalu dengan IP DHCP kita setting dari sini network 192.168.4.
kemudian exit, kita DHCP yang server IT dengan network 10.10.43.0. Default routernya 10.10.43.1, kemudian exit. Ya, jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi PC IP-nya secara satu-satu. Dan kita konfigurasi VLAN-nya, VLAN 20. Nama VLAN 30 dengan nama IT, kemudian exit. Kemudian kita interface range dengan fast Ethernet 0/2. Tadi berapa tadi? Dengan sampai FA 0/14. Switchboard access Switchboard mode terang pada fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/15 tadi. Kemudian konfigurasi terminal di switch lantai 2 sama seperti tadi. VLAN 30 nama IT, kemudian FA 0/1 switchboard terang, kemudian reach FA 0/2 sampai dengan FA berapa tadi? 0/24. Kemudian kita switchboard akses VLAN 30. Exit. Masuk ke server administrasi, kita config IP-nya 192.168.4.2, subnetnya default gateway seperti itu. Kemudian di server IT 10.10.2.4.3.1.2 default, kemudian default gateway-nya 43.1. Masuk ke PC 1, kita pilih yang DHCP. VLAN 30 PC 11 kita masuk ke DHCP lagi. Oke, sudah otomatis. Oke, di sini setelah selesai dikonfigurasi, kita akan uji konektivitas dari masing-masing device. Misal kita PC 1 ke PC 10. Ya, di sini statusnya successful. Kemudian kita coba lagi yang lantai 2 PC 11 dengan PC 25 successful lagi. Kita coba antar lantai atau antar VLAN ke PC 1. Ya, successful lagi, berarti berhasil. Kemudian kita coba server
dan printernya. Dari server administrasi ke printer 1, kita lihat successful. Kemudian dari server administrasi ke printer 2, successful lagi. Kemudian kita coba yang lantai 2, yang VLAN 30, server IT ke printer 3. Ya, successful. Apakah bisa antar silen printer 1 ke printer 3? Oh, violet. Berarti belum bisa. Coba yang server administrasi ke server IT. Successful. Oh, berarti ada yang failed chat. Oke, terima kasih. Terima kasih.